Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmah dari kelas 3A PKI dengan NIM 201221037. Di sini saya akan menjelaskan tentang difabel. Materi yang pertama adalah difabel dalam Al-Quran. Pembahasan mengenai difabel menjadi hal yang perlu dibahas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, utuh, dan sejahtera. Alasan difabel menarik dibahas adalah yang pertama, adanya label negatif dan mitos masyarakat terdahulu. Yang kedua, Al-Quran sebagai kritik sosial terhadap realitas sosial. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan umat manusia seperti petunjuk dan rahmat. Yang kedua, konsep difabel dalam Al-Quran. Al-Quran memandang disabilitas bahwasanya manusia sebagai konsep realitas keberagaman atau pluralitas. Hal ini tergambar di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menggambarkan kesamaan asal-usul manusia untuk menyatukan seluruh manusia dan keberagaman sebagai alat untuk saling mengerti dan saling memahami. Penyebab disabilitas. Yang pertama, disabilitas sebagai bentuk ampunan dan toleransi terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Yang kedua, disabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman. Yang ketiga, disabilitas sebagai bentuk hukuman dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya dari murkanya. Yang keempat, disabilitas sebagai akibat dari dosa yang dilakukan orang lain. Sikap terhadap difabel. Yang pertama, mendapatkan ruksoh atau keringanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau penghormatan. Yang ketiga, difabel berani berinteraksi sosial. Bentuk-bentuk dukungan terhadap kaum difabel. Yang pertama, penggunaan istilah yang tepat dan tidak merendahkan sebagai langkah awal untuk meluruskan pemahaman tentang difabel. Yang kedua, pemberian bantuan yang sifatnya mendesak seperti sandang, papan, dan pangan. Yang ketiga, kegiatan terencana, terstruktur, dan memiliki dampak panjang terhadap kaum difabel. Upaya menghindari difabel. Yang pertama, memakan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, tidak minum minuman beralkohol dan obat-obatan bagi tubuh. Yang ketiga, tidak menikahi saudara dekat, karena itu mengakibatkan kelainan pada tubuh manusia. Materi yang kedua adalah pengertian difabel. Pada tanggal 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Penyandang Cacat Internasional. Istilah difabel diciptakan oleh orang Indonesia dan hanya digunakan di Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berbeda-beda, dengan rencana yang berbeda-beda juga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 33. Dengan surat ini alangkah baiknya jika perbedaan itu tidak ditafsirkan sebagai kesialan atau kekurangan, apalagi dengan istilah cacat. WHO melalui International Classification of Frequency, Disability, and Health menyebutkan bahwa difabel atau disability adalah sebuah istilah umum untuk menunjuk seseorang atau mereka yang mengalami kelemahan atau kerusakan, keterbatasan beraktivitas, dan keterbatasan partisipasi. Yang kedua, manusia dalam Al-Quran dan persoalan disabilitas. Dalam Al-Quran terdapat 3 kosakata yang sering digunakan untuk merujuk manusia. Yang pertama, basyar. Basyar dan absyar merupakan bentuk jamak dari kata basyaroh, berarti permukaan kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya kulit. Manusia disebut basyar karena kulitnya yang tampak tidak tertutup oleh rambut atau bulu. Hanya sebagian anggota tubuh saja yang tertutup rambut. Hal ini berbeda dengan hewan yang kulitnya tertutup oleh rambut atau bulu. Al-Quran memaknai kata basyar untuk menunjuk manusia sebagai makhluk biologis, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang makan maupun minum, berhubungan seks, beraktivitas di pasar, dan lain-lain. Yang kedua, istilah insan.
Dalam Al-Quran, kata insan digunakan untuk menunjuk manusia dalam 3 konteks. Yang pertama, keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikat amanah. Yang kedua, predisposisi negatif diri manusia. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Dalam konteks ini, disabilitas fisik tidak serta-merta membatasi gerak, perkembangan, kemajuan, dan prestasi manusia. Sepanjang ia mampu melakukan perenungan pemikiran, menganalisis, dan mengamati, karena itu kemampuan orang yang memiliki disabilitas fisik tidak boleh diabaikan. Istilah yang ketiga adalah al-nas. Al-nas merujuk manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal. Al-nas digunakan Al-Quran untuk mendeskripsikan kelompok-kelompok sosial dan kelompok religius sebagai atributnya, seperti manusia yang menyatakan beriman sebatas pada lahiriah saja, pemburu dunia, kurang bersyukur, dan lain-lain. Manusia dalam pandangan Al-Quran adalah makhluk biologis, sosial, dan psikospiritual. Manusia memiliki kesamaan dan perbedaan kemampuan dan kapasitas. Disabilitas dalam pandangan Al-Quran lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik, sementara cacat lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat non-fisik. Karenanya itu, kesempurnaan manusia tidak bisa dilihat dan diukur dari fisiknya. Fisik bukanlah hal yang menentukan kesempurnaan seseorang. Disabilitas fisik dan cacat moral. Yang pertama, istilah a'ma atau tunanetra. Kata a'ma yang berarti kebutaan. Al-a'ma yang berarti yang buta karena seakan-akan ada yang menutup matanya sehingga tidak dapat melihat. Yang bodoh karena seakan-akan yang ada menutup hati dan pikirannya sehingga tidak dapat berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. A'ma yang digunakan Al-Quran memiliki dua pengertian hakiki, difabel fisik dan metafora. Al-Quran mengancam orang-orang yang buta secara metafora dan Al-Quran justru mengingatkan kita agar memperhatikan difabel netra dengan tidak menghina dan merendahkannya. Yang kedua, abkam atau tunawicara. Kata abkam merupakan bentuk tunggal dari kata bukm yang berarti seseorang yang sejak lahir atau tidak bisa bicara. Makna kata ini juga berarti orang-orang yang melakukan tutup mulut untuk tidak mau bicara meskipun ia bisa bicara, atau sering disebut membisu atau no comment. Bisu juga berarti aksar. Aksar lebih merujuk pada makna seseorang yang bisu sejak kecil. Karena itu, menurut Al-Isfahani, setiap abkam adalah aksar, tetapi tidak sebaliknya. Dalam konteks disabilitas, kata terakhir ini lebih tepat digunakan. Yang ketiga, samam atau asam, atau yang biasa disebut tunarungu. Samam berarti hilangnya rasa pendengaran. Kata samam berarti juga kelainan pada pendengaran, sehingga tuli tidak bisa mendengarkan apapun. Yang keempat, a'rodz atau tunadaksa. A'rodz berarti pincang. Pincang adalah cacat tubuh akibat tangga yang menyangganya, yaitu kaki tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah atau kaku. Sama seperti orang yang mengalami kebutaan, orang yang a'rodz pun butuh harus dihargai akses yang sama terhadap sumber ekonomi dan lainnya. Yang kelima, sufaha atau tunalaras atau tunagrahita. Kata safah yang berarti ringan dan kurang akal kemudian berkembang makna menjadi bodoh atau tidak tahu, boros dengan harta, haus, bergerak tidak tentu, dan tidak jelas arahnya. Kata safah dalam Al-Quran digunakan berbagai konteks, yaitu orang yang membodohi diri sendiri. Yang kedua, memandang baik terhadap orang yang melanggar agama seperti membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, suka mengolok-olok orang lain sebagai bodoh. Yang keempat, melampaui batas dan mengeluarkan statement yang menyesatkan. Yang kelima, lemah akalnya karena masih usia dini.